Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Mengingat bahwa kamu memiliki dua alat ilahi, bagaimana mungkin iblis tidak mengikuti kamu dari dekat? Kakek memperkirakan bahwa tidak lama kemudian, Kaisar Dewa Iblis akan tahu tentang keberadaan kamu. Namun, bagaimana kamu ingin kakek terus mengirim kamu ke medan perang? Kamu juga mengatakan bahwa menara itu hanya bisa melawan Samigina, jika Dewa Iblis lain melancarkan serangan lain terhadapmu, apa yang harus dilakukan jika kamu mengalami kecelakaan? Meskipun Long Tianying marah, Long Haoshen malah merasakan hatinya menghangat. Dia bisa dengan jelas merasakan kekhawatiran dalam suara kakeknya. Kakek, kalau begitu aku hanya akan mempertahankan kota dan tidak lebih. Bahkan jika para Dewa Iblis ingin menyingkirkanku saat aku berada di benteng pengusir naga, mereka harus merenungkan masalah ini sebelumnya. Kita mungkin tahu bahwa menara hanya dapat melawan Samigina, tetapi ternyata tidak. Saya pikir para Dewa Iblis tidak akan berani mengambil risiko seperti itu. Mereka seharusnya belajar dari pengalaman Samigina. Dan itu benar-benar bukan salahku. Emas tidak dapat dicegah untuk bersinar. Dan kamu seharusnya tidak ingin cucumu benar-benar tidak mencolok di medan perang kan? Pada saat ini, Long Haoshen tidak bisa menahan senyum di wajahnya, menatap Long Tianying tanpa malu-malu. Long Tianying juga tidak bisa menahan senyum sebagai tanggapan. Dia tidak banyak tersenyum, tetapi melihat cucu ini di depan matanya, dia benar-benar tidak punya cara untuk terus menahan kegembiraannya. Setelah masa khawatir ini, dia harus mengenali poin-poin besar cucunya. Faktanya, kesalahan sekecil apapun tidak dapat dilihat pada Long Haoshen. Pada usia di bawah 20 tahun, dia sudah mencapai langkah ke-8, dan memiliki dua alat ilahi di tangannya. Meskipun dia belum dapat memanfaatkannya sepenuhnya, mengingat usia dan kecepatan kemajuannya, sepertinya dia benar-benar dapat melawan para Dewa Iblis dalam beberapa tahun. Dia pasti akan menjadi pahlawan dan pemimpin hebat yang akan membuat halaman baru tentang sejarah manusia. Mengambil napas dalam-dalam, Long Tianying menjawab, kali ini, kami telah benar-benar memenuhi iblis-iblis ini dengan ketakutan. Dari perkiraan kami, di antara 3 legiun Dewa Iblis, hampir semua iblis neraka harus mati. Jadi, tanpa serangan sihir, legiun Kaisar Iblis seperti harimau ompong. Dan itu tidak seberapa dibandingkan dengan bagaimana Samigina sekarang terluka parah. Dia adalah yang terkuat dari Dewa Iblis di luar, dan seperti yang kamu katakan, mereka seharusnya tidak berani bertindak membabi buta tanpa berpikir setelah ini. Mereka hanya akan mempertahankan situasi sebelumnya, dan selama tidak ada penguatan yang datang, mereka seharusnya tidak berani melancarkan pertempuran yang menentukan melawan kita. Untuk alasan ini, saya tidak berencana membiarkan kamu terus muncul di medan perang. Apa? Long Haoshen segera dalam kesusahan tinggi, kakek, kamu tidak bisa melakukan itu. Kakek Yang dan kakek harus menghormati perjanjian sebelumnya. Jika kakek tidak membiarkan saya muncul di medan perang, bagaimana saya bisa mengumpulkan 10 juta poin kontribusi itu? Saya harus mereformasi tim kami, untuk membuat pembantaian di belakang iblis. Long Tianying berdiri dan perlahan berjalan ke depan Long Haoshen, dengan ekspresi marah di wajahnya. Sosoknya yang kuat benar-benar terlihat mengesankan, dan di depan Long Haoshen, dia mengeluarkan perasaan yang sama seperti gunung yang tak tergoyahkan. Haoshen, jangan khawatir. Saya tidak berbagi pemikiran yang sama dengan kakek Yang. Kamu adalah cucu saya yang memiliki hubungan darah, dan satu-satunya cucu saya. Kamu adalah putra cahaya, yang dipilih dewa, dan harapan masa depan umat manusia. Jika kamu tetap aman di bawah perlindungan kakek, kapan kamu akan menjadi pemimpin manusia dan pemimpin yang akan memusnahkan iblis? Kamu harus terus meredam diri sendiri, dan bangkit melalui kesulitan, seperti yang kamu lakukan sebelumnya. Saya percaya bahwa kamu memiliki kemampuan untuk membela diri, dan untuk menciptakan lebih banyak keajaiban. Jadi kakekmu tidak akan menghentikanmu untuk pergi ke medan perang.
Setelah 2 hari perang, kamu membuat musuh meringkuk ketakutan satu demi satu, membuat mereka kehilangan kesempatan untuk memulihkan sejumlah besar mayat, dan melukai Samigina dengan parah. Ini akan menyebabkan momentum pasukan iblis hancur. Saya akan mencatat 2 pencapaian ini. Sebagai kepala kuil ksatria, saya memiliki wewenang untuk memberi kamu poin kontribusi yang cukup. Jadi kakek memutuskan untuk menghadiahi kamu dengan 500.000 poin kontribusi, sebagai hadiah karena telah membalikkan gelombang perang dalam 2 hari ini. 500.000. Long Hao Shen terkejut, tetapi juga bahagia, dan tidak bisa tidak khawatir. Kakek, apakah kakek yakin ini tidak dihitung sebagai pilih kasih? Omong kosong. Long Tianying mengangkat tangannya untuk mengetuk kepala Long Hao Shen, memarahinya sambil tersenyum. Tanyakan di sekitar kuil ksatria kami, dan kamu akan melihat bahwa tidak ada yang mengabaikan bahwa kakek kamu adalah ksatria ilahi yang paling ketat dan tidak memihak. Kakek adalah pengguna tahta ketertiban dan hukum ilahi. Jika saya bahkan tidak dapat membuat keputusan yang adil, bagaimana saya bisa mempertahankan persetujuan dari tahta ilahi? Tenanglah, jika ada hadiah yang kuberikan kepadamu agak rendah. Bayangkan saja, jika kamu tidak tinggal di belakang, berapa banyak dari 50 ksatria armor mithril yang kau pimpin yang bersama kamu akan kembali hidup-hidup. Itu semua karena kamu mempertaruhkan hidup kamu untuk melindungi mereka, dan pantas mendapatkan 500.000 poin kontribusi ini. Kamu memperoleh ini untuk menunjukkan keberanian dan pengorbanan diri kamu. Meskipun kakek sangat marah karena kamu mengabaikan keselamatan kamu sendiri itu, saya dapat mengatakan sebagai kakek kamu dan kepala kuil ksatria bahwa kamu adalah kebanggaan kakek, cucu kakek yang tidak meninggalkan sesama prajurit pada saat bahaya, dan menggunakan tindakan kamu untuk membuktikan keberanian kamu. Melihat kakeknya begitu tersentuh, mata Long Hao Shen mulai basah terlepas dari situasinya. Terlepas dari kekuatan dan kemauannya, dia masih tidak lebih dari seorang anak laki-laki berusia 20 tahun. Keuntungan persetujuan kakeknya benar-benar hal yang penting di matanya. Long Tianying menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan kemurungannya, lalu melanjutkan, kamu melakukannya dengan sangat baik, tetapi kamu benar-benar tidak bisa tinggal di sini. Kamu harus bersinar di tempat yang dibutuhkan. Dan benteng pengusir naga kami sudah tidak kesulitan mempertahankan posisinya dengan kuat, ditambah kamu tidak akan lebih dari target di sini. Jadi setelah berpikir secara menyeluruh, kakek sampai pada keputusan untuk memberi kamu misi terakhir. Setelah menyelesaikannya, kamu akan dianggap telah mengumpulkan 10 juta poin kontribusi, dan akan diizinkan mereformasi pasukan pemburu iblis kamu. Kakek juga harus memberitahu kamu bahwa kali ini, kakek Yang Hao Han telah kembali ke aliansi untuk membahas rencana yang dapat memanfaatkan sepenuhnya kemampuan kamu untuk menghancurkan pilar Dewa Iblis. Aliansi percaya bahwa beginilah kekuatanmu akan berkembang yang terbaik. Mendengar tentang kesempatan untuk mereformasi pasukan pemburu iblisnya, Long Hao Shen hampir melompat kegirangan, kakek. Tidak peduli apa, saya pasti akan menyelesaikannya. Long Tianying menjawab, jangan menaruh harapanmu terlalu tinggi. Bagaimana misi yang setara dengan 10 juta poin kontribusi bisa sesederhana itu? Kamu bisa istirahat dulu, kamu akan berangkat demi menyelesaikan misi ini besok. Misi ini tidak rumit, dan kamu akan dapat menyelesaikannya sendirian. Dengan status sebagai kepala ksatria suci, kamu harus bergabung dengan pertahanan setiap benteng pertahanan 5 kuil, dan mengumpulkan setidaknya 1 juta poin kontribusi di masing-masing dari mereka, atau membuat pencapaian besar seperti kemarin. Setelah kamu menyelesaikannya untuk setiap dari 5 benteng pertahanan, kamu akan secara otomatis dikumpulkan dengan rekan-rekan kamu yang lain. Pada saat itu, kalian semua pasti akan menerima misi baru dari aliansi. Mengerti? Kebahagiaan selalu datang tiba-tiba. Untuk sesaat, Long Hao Shen tidak dapat menunjukkan reaksi apapun. Berangkat ke 5 kuil lainnya untuk berpartisipasi dalam pertempuran mereka, dan bersatu kembali dengan rekan-rekannya satu demi satu tanpa diragukan lagi merupakan misi yang jauh lebih sederhana daripada yang terdiri dari hanya mengumpulkan 10 juta poin kontribusi.
Dan terlebih lagi, bisa bergabung dengan rekan-rekannya yang lain satu persatu lebih dari yang dia inginkan. Untuk sesaat, Long Haoshen agak terdiam karena kegembiraan. Long Tianying tersenyum sebagai reaksi, apakah idemu yang pertama menuju ke benteng pengusir iblis untuk melihat pacarmu yang membuatmu begitu bahagia? Benar, bukankah benteng pengusir iblis dikendalikan oleh kuil assassin yang paling dekat dengan sana? Ini adalah tempat di mana Chai berada. Pernyataan kakeknya mengangkat suasana hati Long Haoshen sejenak. Dia tidak mencoba menyembunyikan perasaannya saat ini dan mengangguk kuat sebagai jawaban. Long Tianying menghela nafas ringan, kalian anak-anak benar-benar mengalami kesulitan. Jika bukan karena iblis, kakekmu akan mendukung pernikahanmu. Perlakukan dia dengan baik, Seng Yue tua benar-benar tidak memiliki temperamen yang baik. Dalam hal senioritas di kuil mereka sendiri, Seng Yue sebenarnya dinilai lebih tinggi dari Long Tianying. Tetapi dalam hal kultivasi, Long Tianying jelas lebih kuat selain memiliki tahta ilahi. Long Haoshen mengangguk berulang kali, kakek, bisakah aku pergi sekarang? Long Tianying dengan sedih menjawab, kamu tidak bisa. Ingin melihat istri kamu adalah satu hal, tetapi tidakkah kamu ingin menemani kakek kamu sedikit lebih lama? Sampai kamu berangkat besok, tetaplah bersamaku. Pada jawaban ini, perasaan Long Haoshen yang melonjak menjadi tenang secara bertahap, kakek, aku. Long Tianying melambaikan tangannya padanya, saya mengerti. Di usiamu sendiri, siapa yang tahu betapa jauh lebih memberontak darimu, aku. Kamu sudah melakukannya dengan sangat baik, tetapi perlu diingat bahwa kakek sangat peduli dengan keselamatan kamu. Kamu adalah satu-satunya cucu saya. Kamu harus menjaga diri sendiri dengan baik, tidak hanya untuk aliansi tetapi juga untuk saya. Jika aliansi kehilanganmu, itu akan menjadi hilangnya bakat besar, tetapi jika aku kehilanganmu, itu akan menjadi kehilangan kerabatku yang berharga. Apakah kamu mengerti? Long Haoshen tetap diam, dan perlahan mendekatinya, memeluk Long Tianying dengan sangat erat. Long Tianying memiliki senyum di wajahnya. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia menunjukkan senyum yang begitu tulus. Dia akhirnya menyadari sekarang bahwa dia benar-benar memiliki cucunya sendiri. Persis seperti yang diharapkan Long Tianying, setelah matahari terbit, iblis tidak melancarkan serangan. Tetapi Kam Iblis sangat sibuk, memindahkan pasukan yang terluka parah dari Legiun Kaisar Iblis sambil membantu yang sekarat dan menyembuhkan yang terluka. Tapi tentu saja, ketiga sihir terlarang itu tidak sepenuhnya tanpa manfaat bagi mereka. Setidaknya, mayat diperlakukan sebagai makanan, dan pasukan mereka disajikan makanan enak, dengan Legiun Kaisar Iblis sebagai bahan khusus. Karena luka serius Samigina, dia segera memasuki pengasingan di dalam pilar Dewa Iblisnya, dan otoritas atas pasukan iblis kembali ke Valevor. Tetapi saat ini, Valevor tidak berani terus memberikan tekanan kepada para iblis, dan alasan mengapa dia tidak segera memberi perintah untuk menyerang adalah karena mereka telah memperoleh jumlah makanan yang cukup, dan yang lebih penting karena keadaan kelemahan iblis saat ini. Samigina mentransfer semua kekuatan mendalam dari semua klannya untuk melancarkan serangan yang mengerikan dan menempatkan mereka dalam keadaan yang sangat lemah. Dan faktanya, dalam keadaan seperti itu, bagaimana mereka bisa melancarkan serangan terhadap benteng pengusir naga? Melalui pertempuran melawan Long Tianying dan Long Haoshen ini, Valevor sepenuhnya mengakui aset kuat yang dimiliki manusia, dan karena itu tidak berani bertindak gegabah. Setidaknya, mereka membutuhkan waktu istirahat dan reorganisasi. Suatu hari kemudian, saat matahari terbenam, dua sosok keluar tanpa suara dari Gunung Perlawanan Naga, memastikan arah mereka. Kemudian, mereka menuju ke selatan di bawah angin kencang dan salju. Baik Samigina maupun Valevor tidak mengetahuinya, tetapi kepala ksatria suci dari kuil ksatria yang memberi mereka kejutan yang tak terhitung jumlahnya sudah hilang. Pada saat ini, Gunung Perlawanan Naga memiliki Long Tianying sebagai satu-satunya ksatria ilahi yang hadir untuk menonton. Tentu saja, kartu truf asli kuil ksatria bukanlah Long Haoshen.
Karena Long Tianying berani menjaga pengaturan pasukan saat ini melawan pasukan iblis, dia secara alami memiliki kemampuannya sendiri. Keluar dari kuil ksatria, Long Haoshen dan Han Yu bersemangat tinggi karena mereka akhirnya bisa bersatu kembali dengan yang lain. Long Haoshen mengerti bahwa meskipun di permukaan, kakeknya menugaskannya sebuah misi, pada kenyataannya, mengingat bahwa Long Tianying bahkan tidak memeriksa jumlah poin kontribusinya saat ini, Long Tianying tidak memiliki cara untuk mengetahui pada akhirnya apakah dia benar-benar akan mendapatkan 1 juta poin kontribusi di setiap benteng pertahanan. Oleh karena itu, setelah berangkat dari benteng pengusir naga, bisa dikatakan mereka hanya perlu bersatu kembali dengan semua rekan mereka. Semua orang sudah berpisah selama 1,5 tahun, dan kerinduannya untuk bersatu kembali dengan mereka sudah melampaui yang lainnya sejauh ini. Selain itu, yang pertama mereka lanjutkan adalah benteng pengusir iblis yang ditempati oleh kuil assassin, tempat Chai berada. Long Haoshen jelas menyadari bahwa dia mengalami kesulitan menenangkan dirinya. Kegembiraan yang kuat bahkan menyebabkan energi spiritual dalam dirinya berfluktuasi secara tidak teratur, mempengaruhi sampai batas tertentu penyerapannya terhadap energi spiritual eksternal. Meski begitu, dia tidak bisa mengendalikan emosinya. Chai, apakah kamu masih sehat? Sudah 1,5 tahun, apakah ingatanmu sudah pulih? Bisakah kamu sekarang mengingatku? Berpikir sampai titik ini, Long Haoshen benar-benar ingin menumbuhkan beberapa sayap untuk terbang cepat ke lokasinya. Mereka meninggalkan benteng pengusir naga, dan meskipun mereka menuju ke benteng pengusir iblis selatan, mereka harus menuju ke barat daya jika mereka ingin melewati wilayah kuil aliansi. Bagaimanapun, pasukan iblis memelototi perbatasan mereka seperti harimau yang mengincar mangsanya, dan mereka tidak ingin menghadapi masalah. Dengan melewati wilayah aliansi kuil, dengan benteng pengusir iblis berfungsi sebagai penghalang alami, mereka dapat mengerahkan seluruh energi mereka untuk mempercepat perjalanan mereka, dan melanjutkan dengan cepat ke benteng pengusir iblis. Mengingat kekuatan Raja Bintang, sama sekali tidak masalah baginya untuk membawa 2 orang, belum lagi tubuh Han Yu juga memiliki atribut cahaya, energi spiritual internal bawaannya mencapai 80. Oleh karena itu, afinitas Raja Bintang kepadanya adalah yang kedua setelah Long Haoshen. Dengan Long Haoshen memasoknya secara langsung dengan energi spiritual, dia terbang menuju benteng pengusir iblis dengan kecepatan tercepatnya. Benteng pengusir iblis perang suci telah berlangsung selama 1,5 tahun, dan perang menjadi semakin pahit. Di dalam 6 kuil besar, yang paling sulit dengan serangan iblis adalah benteng pegunungan selatan, tetapi yang kedua adalah benteng pengusir iblis. Setiap benteng pertahanan manusia berada di bawah pengawasan satu kuil, dan ketika membandingkan kuil assassin dan kuil ksatria, meskipun ada celah dalam kekuatan global mereka, kesenjangan ini sebenarnya tidak terlalu lebar. Namun benteng pengusir iblis mengalami masa-masa sulit, dan itu karena spesialisasi mereka sendiri. Meskipun para ksatria tidak dapat menggunakan tunggangan mereka dalam situasi pertahanan, bagaimanapun juga mereka adalah prajurit lapis baja berat atau infanteri berat, dan seperti penghalang logam yang melindungi kota. Tapi para asasin tidak mampu melakukan itu. Dalam hal potensi serangan, asasin jauh melampaui ksatria. Tetapi dalam kekuatan pertahanan, mereka juga jauh lebih rendah. Mereka menghususkan diri dalam penyembunyian, pembunuhan, dan mengambil kepala di tengah-tengah musuh yang tak terhitung jumlahnya. Namun, serangan dan pertahanan terus-menerus bukanlah kekuatan mereka, terutama dalam pertempuran pertahanan seperti itu. Karena alasan ini, kuil assassin mengalami kerugian besar dalam perang ini. Jika bukan karena resimen ksatria malaikat cemerlang yang berjaga di dalam benteng pengusir iblis, itu mungkin sudah rusak beberapa kali. Kuil ksatria memberikan bantuan yang cukup besar kepada kuil assassin, tetapi perang suci terjadi di 6 benteng secara bersamaan. Oleh karena itu, setiap kuil harus memastikan pertahanannya sendiri sebelum mampu membantu yang lain. Di antara 72 dewa iblis, 3 dewa iblis teratas dan klan mereka belum muncul dalam perang suci, dan yang keempat dan keenam ditugaskan ke benteng pengusir naga.
Dengan kuil ksatria harus menanggung tekanan yang begitu besar, ia tidak memiliki kekuatan untuk membantu kuil assassin. Sejak 1,5 tahun yang lalu, korban di antara prajurit kelas atas kuil assassin sudah mencapai sepertiga. Di bawah kepemimpinan Zheng Yue, hampir semua orang terluka. Beberapa assassin milik generasi tua kuil assassin juga dilemparkan ke medan perang satu demi satu, untuk melawan musuh sampai mati. Hampir setiap kali mereka memukul mundur serangan iblis, kuil assassin harus mengeluarkan biaya yang sangat besar. Pada saat ini, kepala kuil assassin, Zheng Yue, sedang berjaga-jaga di benteng pengusir iblis, yang juga merupakan benteng alami. Itu tidak perlu iri pada benteng pengusir naga, posisinya di dalam pegunungan tempat ia berdiri berarti tidak perlu takut akan pengepungan iblis. Itu cukup untuk memblokir pasukan iblis yang datang dari satu arah, tetapi dibandingkan dengan benteng pengusir naga, pertahanan alaminya agak kurang. Chair, saat ini berada di dekat benteng-benteng pengusir iblis, berpakaian hitam, dan tanpa baju besi eksternal. Matanya sedingin es, dan setelah 1,5 tahun berlalu, dia sudah menjadi wanita dewasa. Tubuhnya lebih ramping, proporsional, dan orang bisa melihat di hampir semua aset yang bisa dimiliki tubuh wanita. Dibandingkan dengan saat dia berpisah dengan Long Hao Shen dan yang lainnya, Chair, saat ini jauh lebih dingin. Meskipun itu jauh tidak ada bandingannya dengan waktu sebelum hilangnya ingatannya, setidaknya pertempuran di depan matanya sekarang tidak cukup untuk menanamkan perasaan teror dalam dirinya. Menanamkan perasaan teror dalam